Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan Pak, kami mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Riau. Maksud dari kedatangan kami di sini yaitu tugas dari salah satu dosen kami, yaitu dosen mata kuliah Al-Islam. Di sini tugas kami yaitu observasi tentang sebuah adat, yang mana adat yang di sini yaitu Patang Balimau. Patang Limau ya. Iya. Nah, sebelum itu boleh Bapak perkenalkan diri, Pak? Ya, perkenalkan, nama saya Andre. Saya di sini sebagai juru pelihara rumah singgah Tuan Gadi. Seperti yang Anda sampaikan tadi, biasanya tradisi Patang Balimau itu diadakan di Taman Rumah Singgah Tuan Gadi. Berarti di daerah Iya, sini. di tamannya. Kalau misalnya boleh tahu nih Pak, lebih rinci, Patang Iya. Balimau tuh seperti apa kalau di daerah sini, Pak? Tradisi Patang Balimau itu adalah sebuah kebiasaan turun-temurun yang biasa dilakukan oleh masyarakat Melayu sekitar sini, khususnya Kota Pekanbaru. Tradisi ini dilakukan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Kebiasaan ini terus dipertahankan hingga kini. Selanjutnya wawancara pada sore hari ini akan dilanjutkan, dan sebelumnya mohon maaf kepada Pak Aji, bisa memperkenalkan diri dulu, Pak. Ya, nama saya Hidayat, salah satu juru pelihara rumah singgah ini. Yang satu tadi namanya Andre, ya. Iya. Jadi ini rumah jaga oleh 2 orang sebagai juru pelihara dari Dinas Pariwisata Khusus Kota Pekanbaru, ya. Jadi adik-adik ini dari mana ya? Dari Universitas Muhammadiyah Riau. Oh, jadi datang kemari mau apa? Tadi Mm-mm. kami dapat tugas ujian akhir semester, Ya. observasi tentang salah satu adat di sini, Ya. terus tuh menggunakan pandangan Islam. Iya. Tadi dengan si Bapak Andre, kami sudah mengetahui tentang sedikit adat Patang Balimau. Nah, di sini kami akan menanyakan seputar tentang yang Islami, tentang menurut pandangan Islam nih. Oh, jadi Patang Balimau itu dipandang dari sudut Islami gitu ya, Iya. kira-kira pertanyaannya. Ya, oke. Coba saya jelaskan. Di dalam Islam itu syariat, di dalam Islam itu tak ada yang namanya acara Patang Balimau. Patang Balimau itu adalah salah satu adat istiadat khususnya orang pribumi yang tinggal di daerah sini, orang Melayu. Itu kebiasaan orang-orang tua dulu itu, sebelum memasuki bulan Ramadan, mereka mandi mensucikan diri dalam arti kata bukan batin, diri, bersihan untuk diri, ya. Yang mana Patang Balimau itu airnya itu dicampur dengan limau, air akasia, air yang harum-harum. Jadi suasana untuk menyambut bulan Ramadan itu lebih lebih semangat, lebih wala gitu, gembira gitu menyambut bulan suci Ramadan itu. Jadi kalau dipandang dari sudut Islam, salah satu kebudayaan Melayu itu tuh terodentik dengan budaya dengan Islam. Jadi di dalam Patang Balimau itu tak ada yang menyalahi dengan syariat Islam. Di dalam Patang Balimau itu susunan acaranya cuma itu tadi yang disampaikan oleh Bapak Andre, mempererat silaturahmi ukhuwah Islamnya antara sesama penduduk serta masyarakat setempat. Kebetulan ini menjadi rutinitas pekerjaan kota, pemerintah kota ingin menjadikan ini sebagai acara tahunan yang ingin ditampilkan, yang ingin disiarkan bahwa di sini ada budaya loh, gitulah kira-kira ya. Budaya. Iya, jadi pemerintah itu sebelum COVID-19 ini datang ya, itu setiap tahun pemerintah Kota Pekanbaru, khususnya Bapak Wali Kota, mengadakan nih di depan rumah Tuan Kadi ini, di Taman Tuan Kadi ini, acara Patang Balimau.
seperti disampaikan oleh Bapak Andre, itu susunan acaranya. Pertama itu berkumpul dahulu di masjid tertua Pekanbaru, Masjid Raya itu namanya, di Senapan itu, yang dimana sebelahnya ada marhum Pekan. Marhum orang-orang yang meninggal dulu, itulah yang pendiri kota Pekanbaru. Ziarah, oke? Siap ziarah, itu lalu kemarilah. Rangkaian acaranya nanti berdoa menyambut bulan suci Ramadan, doa selamat, serta itu dengan menampilkan kebudayaan tadi dengan mandi belimau itu. Jadi kalau dilihat dari sudut pandang Islam, tak ada salah, tak menyalahi, tidak ada berbau keserikan, tak ada, mohon maaf, tak ada bid'ah, itu kan budaya. Cuma kalau kita pandang dari sudut Islam tidak menyalahi dengan syariat. Mungkin sampai di situ ada yang lain kira-kira. Jadi alhamdulillah ya Pak, adat ini tidak menyimpang Iya. atau tidak kesirikan dari agama Islam, alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, adat patang mandi Balimau ini dimulai dari tahun berapa? Dimulai dari kapan? Kalau dimulainya secara terorganisir dalam arti kata oleh pemerintah gitu ya. Kalau Iya. masyarakat asli dulu itu dari datu-datu orang tuh dulu udah mandi belimau, udah menyelenggarakan acara tersebut. Sampai suatu saat pemerintah mungkin memandang dari sudut itu, oh mungkin ini kebudayaan salah satu di tepian Sungai Siak yang mana ini asli penduduk orangnya dulu Melayu. Lantaran nggak kena ini, penggusuran, pembangunan turap, pembangunan jembatan, ini rata-rata penduduk mayoritas asli pribumi Melayu ini udah banyak pindah. Jadi mulailah pemerintah ibaratnya takkan Melayu hilang di bumi, kan itulah salah satunya ya. Iya Pak. Jadi dibangkitkanlah dengan ini mengadakan acara Mengadakan tradisi 1 tahun sebelum menyambut bulan puasa, itulah namanya petang megang mandi belimau. dan alhamdulillah sekarang ada tradisinya masih bisa dijalankan. Masih bisa. Sudah dijalankan Ya. dan sudah terkenal juga. Terkenal alhamdulillah lah ya. Sudah diketahui banyak. Jadi dengan membangkitkan budaya-budaya tadi itu, alhamdulillah apa kata adik tadi ya kan, Iya, tak hilang kan, Jadi terkenal ya. Alhamdulillah penduduk di sini Ah, tidak menghilangkan adat dari sini. tidak, cuma lantaran tadi mengapa beberapa tahun belakangan ini tidak diselenggarakan? Iya. Kita kan sama tahu ini musibah atau bencana Iya. si COVID-19 ini kan, di mana-mana acara tak diselenggarakan ya, mungkin untuk saat ini mungkin ditunda lah oleh pemerintah demi keselamatan ya kan. Keselamatan. Lantaran wabah ini mungkin masih berlangsung, mungkin untuk sementara waktu ditiadakan acaranya. Jadi tadi juga dari Bapak Andre tadi katanya insya Allah Ya. tahun ini akan diadakan kembali. Ya mudah-mudahan lah. Ya mudah-mudahan mungkin terwujud, alhamdulillah. Jadi bisa kita lihat lagi gimana proses mandi belimau tuh orang-orang Ya. tua dulu, pemerintah, pejabat datang ke sini ya kan. Saya juga tidak sabar Pak, ingin melihat. Oh gitu. sabar ya, bisa Iya. baca pintu Doraemon pergi ke masa depan. Dah, tengok. Ya kan? Sampai sini paham? Paham. Ada pertanyaan lagi? Nah, satu lagi nih Pak. Ya. Ini banyak kan- pun tak apa. Nih kan adat patang mandi Balimau nih kan. Iya. Khusus tanah Melayu nih. Nggak ada gitu Pak kayak pendatang suku-suku Melayu gitu dari daerah-daerah lain yang sering datang ke sini gitu. Ya. Maksudnya suku Melayu yang datang kemari. Iya, Memang orang Pemengaran ini sukunya Melayu. iya. Jadi maksudnya orang Melayu datang lagi kemari Kan ada gitu. sebagian orang Ada Melayu yang dari yang- luar daerah. Oh Luar gitu. daerah-daerah gitu. Jadi itu tadi di mana adat itu berkembang di daerah pemukiman, boleh dikatakan tertentu, pemukiman tertentu ada istiadat yang telah lahir dari dahulunya dari datu-datu orang pemukiman tertentu tersebut. Tak mungkinlah orang Melayu yang datang-datang itu merubah adat kebiasaan pemukiman yang membuat adat tersebut kayak gitu. Jadi otomatis walaupun orang tuh Melayu banyak, Melayu darat, Melayu pulau, Melayu Bengkalis, Melayu mana kan banyak, tetap mereka datang coba tidak mengubah kebiasaan adat istiadat orang setempat tersebut. Orang tuh mengikuti aja.
Iya. Ah. Jadi ini adat Patang Balimau ini alhamdulillah dari tahun ke tahun tidak ada perubahan gitu. Tidak ada. Nih kalau adek mau tambahan nih. Ini potret dahulu tepian Sungai Siak di mana kita berada nih. Ini tambahan nih ya. Masih banyak paket kan? Kam. Ya. Nih. Ini ya. Ini di mana? Tahu? Jembatan Ini. Rumah ini, Pak. Oh, Inilah rumah ini. rumah ini. Dah. Ini mengapa bertingkat? Dahulunya bertingkat, sekarang tak ada tingkatnya. Seiring dengan waktu, ini dah lapuk, dah apa jadi tak pakai lagi. Oke. Jadi lubangnya masih ada ke atas. Jadi ini tepian Sungai Siak ini orang Melayu dulu semuanya. Nih. Kalian tengok. Rumah banyak. Nih, pun duduk. Nih. Banyak ya, Pak. Ya. Ya. Ini terminal ada sebelah tuh, masih ada satu atap lagi tinggal, oke? Dah, nih sebelah rumah kita nih jembatan ponton nih. Inilah jembatan pertama sekali yang dibangun oleh pihak Caltech, California, Texas. Ya, kalian belum lahir tuh. Ya, kenapa dibilang jembatan ponton? Dia terapung di atas air. Kalau di atas tentu jembatan layang lagi namanya. Ini kan jembatan ponton. Ya. Jembatan ini bisa buka tutup dengan waktu tertentu. Nih, kalau dia tertutup tuh contohnya, maka mobil bisa lewat. Ya. Oke ya. Iya, Pak. Kalau dia terbuka baru kapal bisa lewat. Ya, sampai sini paham? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Iya. Dan ini foto adalah foto asli yang diberi oleh dokumentasi oleh pihak Chevron sekarang. Yang dulu namanya Caltech. Oke ya? Iya. Ini rumah ya, ada satu rumah nih. Oke. Nih, tuh atapnya masih nampak tuh. Tuh rumahnya. Oke, atapnya tuh. Ya. Gitu. Oke ya. Nih. Anda kan ini fotonya asli. Ini rumah udah berapa? 3 4 ya. Nih, itu lagi. Ini lagi. Oke ya. Dan ini bukan rekayasa. Dan rumah itu masih ada sekarang. Tuh dia. Tuh. Atau atapnya tuh. Atau rumah tadi yang 7 tadi? Iya, atapnya. Jadi rumah itu masih ori, tidak diganggu, cuma ditambah aja terasnya ke depan. Kalau yang terminal kayak gitu, Pak. Itu dia terminal. Yang temboknya itu. Ya. Nah, jadi ini foto dokumentasi dari dia Caltech yang dulu, sekarang ganti nama Chevron. Oke. Jadi sekitar dulu tahun-tahun sebelum 60-an sampai 80-an, 90-an, ini tradisi yang ada bilang tentang Balimau tadi masih dipakai. Jadi dulu sebelum pemerintah mengadakan acara-acara ini masyarakat tuh udah otomatis aja, oh besok orang mau puasa, orang tuh mandi di tepian sungai ini. Udah mulai mandi. Bawa limau. Jadi mungkin sore itu harum lah baunya nih sungai ini sampai malam. Jadi kalau adik pergi ke zaman dulu, icak-icaknya kan, Iya. Masa lalu. itu adik jalan sekian 10 meter dari rumah orang tepian sungai ini harum semua ya. Orang masak-masak air limau namanya. Itu lah. Itu yang untuk mandi tadi. Ini alatnya ada, kalau kita mau nampak, ini alatnya masih ada. Pada sore hari ini mungkin observasi tentang wawancara kami tentang tradisi adat mandi Patang Balimau sampai di sini, Pak. Ya. Dan saya sebagai perwakilan teman-teman saya, sebagai juru bicara memohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata, salah dari tindakan. Kami memohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak dan terima kasih kepada Bapak Andre dan Bapak Hidayat tadi karena sudah memberikan waktu luang Bapak pada sore yang tidak bisa dibilang cerah ini. Kami pun dari pihak juru pelihara, khususnya dari pemerintah Kota Pekanbaru Dinas Pariwisata, itu juga mengucapkan terima kasih banyak atas kedatangan adik-adik nih, anak-anak kuliah ya. Iya, Pak. Sampai kemari ingin mengetahui informasi, mengkaji kan itu tentang adat kebiasaan yang boleh dikatakan orang sekarang mungkin telah banyak melupakan. Jadi dengan kedatangan adik-adik ini tuh ada tuh masih dikenal, masih di apa? Inilah gunanya. Jadi salah satu keutamaannya ada Generasi muda. iya. Jadi dengan adanya kedatangan adik-adik ini, jadi ada kebiasaan itu masih
bisa kita lestarikan untuk generasi yang Berikutnya. akan datang. Kira-kira begitu aja. Ya, terlebih dan kurang kami pun minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Andre dan Bapak Dayat pada sore hari ini untuk observasinya tentang adat tradisi Patang Balimau. Kami dari mahasiswa dan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Riau mengucapkan terima kasih dan juga maaf jika ada kesalahan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tradisi adat mandi Patang Balimau yaitu salah satu tradisi adat yang dilakukan di Pekanbaru, tepatnya di daerah Senapelan atau juga bisa disebut dengan Kampung Bandar. Tradisi adat mandi Balimau ini dilakukan sehari sebelum menyambut bulan suci Ramadan, di mana bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi dan juga mensucikan diri. Mandi Patang Balimau ini juga menerapkan syariat Islam dan alhamdulillah tidak melenceng atau tidak ada mengandung unsur kesyirikan karena tidak ada mengandung bid'ah. Dan alhamdulillahnya adat mandi Patang Balimau ini sudah ada sejak zaman leluhur pada zaman dahulu dan hingga sekarang tetap dijalankan. Mungkin karena pada masa pandemi, mandi adat Patang Balimau di daerah sini, khususnya di Sungai Siak, mungkin terhenti selama 2 tahun, dan insya Allah pada tahun 2022 akan diadakan kembali. Itulah tadi kesimpulan tentang hasil wawancara observasi tentang tradisi adat Patang Balimau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah itu rumah Haji Zakaria bin Abdul Muthalib yang lebih dikenal dengan rumah Tuan Kadi. Rumah ini berdiri pada tahun 1928. Tuan Kadi ini merupakan kodi pada zaman pemerintahan Sultan Syarif Qasim, Kerajaan Siak Sri Indrapura. Dan di tempat ini sering dilakukan banyak festival seperti salah satunya yang kita bahas tadi yaitu Patang Balimau. Sekian mungkin penjelasan mengenai rumah Tuan Kadi.